Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada suatu pagi yang cerah di desa kecil Jawa, Mbah Kebo bangun sebelum fajar untuk memulai hari dengan sholat subuh, sambil mengenang tradisi nenek moyangnya yang selalu mengajarkan pentingnya ketekunan dan keimanan. Setelah sholat, ia menuju kebun singkongnya yang luas, di mana tubuhnya yang kekar seperti kerbau menunjukkan hasil dari kerja keras bertahun-tahun, sambil membisikkan doa agar hasil panennya membawa berkah bagi keluarganya. Suatu hari, ketika pasar desa ramai dengan pedagang dari berbagai daerah, seorang pedagang asing melihat ketekunan Mbah Kebo dan menawarkan kerjasama bisnis yang menjanjikan di pelabuhan internasional, mengundang Mbah Kebo untuk menjual hasil kebunnya ke luar negeri. Mbah Kebo, yang selalu taat beribadah dan memegang teguh budaya, merasa ini adalah kesempatan untuk memperluas jangkauan usahanya dan menerima tantangan baru, sehingga ia setuju untuk pergi ke luar negeri bersama pedagang tersebut. Dengan berat hati meninggalkan keluarganya, Mbah Kebo berangkat ke pelabuhan, di mana ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan dan petunjuk dalam perjalanan dan usaha barunya. Di kapal yang membawa mereka melintasi lautan, Mbah Kebo terus berdoa dan membaca Al-Quran, memastikan bahwa niatnya tetap suci dan bertujuan untuk mencari rezeki yang halal. Setibanya di Persia, Mbah Kebo terpesona oleh keindahan kota dan pasar yang ramai, namun juga merasakan perbedaan budaya dan hukum yang ketat di negara tersebut. Ia segera memulai usahanya, menjual singkong di pasar utama, sambil menjaga etika dan keimanannya di tengah lingkungan yang asing dan penuh tantangan. Mbah Kebo seringkali dikagumi oleh penduduk setempat karena kebaikan hatinya dan sikapnya yang rendah hati, meski tetap menjaga jarak agar tidak menciptakan konflik budaya. Namun, takdir membawa perubahan ketika suatu malam, ia dituduh mencuri harta seorang pedagang kaya, memulai rangkaian peristiwa yang akan menguji keimanan dan ketabahannya. Pada malam yang tenang, ketika Mbah Kebo sedang menutup lapak singkongnya, seorang pedagang kaya, Haji Karim, datang mendekatinya dan menuduh Mbah Kebo mencuri sejumlah besar uang dari kantornya. Mbah Kebo terkejut dan segera membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki niat jahat dan selalu berusaha hidup jujur sesuai ajaran Islam. Haji Karim, yang dikenal tegas dan berkuasa di pasar tersebut, tidak mau mendengarkan pembelaan Mbah Kebo dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib setempat. Keesokan harinya, Mbah Kebo dibawa ke kantor polisi setempat, di mana ia dimintai keterangan di hadapan pejabat yang tampak tidak simpatik terhadapnya. Meskipun Mbah Kebo berusaha menjelaskan situasinya dengan tenang, bukti yang diajukan hanyalah saksi mata yang belum dapat diverifikasi kebenarannya. Perasaan frustasi melanda Mbah Kebo ketika ia menyadari bahwa sistem hukum di Persia sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia dan kemungkinannya untuk membela diri sangat terbatas. Di tengah ketidakpastian, Mbah Kebo tetap teguh pada keyakinannya, terus berdoa agar Allah membimbingnya dan membebaskannya dari tuduhan yang tidak benar. Para tetangga dan pedagang lain mulai berbisik tentang keadilan yang dijatuhkan kepada Mbah Kebo, menimbulkan perpecahan pendapat di antara mereka. Haji Karim, yang merasa posisinya terancam oleh keberhasilan usaha Mbah Kebo, semakin memperkuat tekadnya untuk melihat Mbah Kebo dijatuhi hukuman. Dengan bukti yang lemah dan tekanan dari Haji Karim, pihak berwajib memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan, memulai proses yang akan mengubah hidup Mbah Kebo selamanya. Di ruang sidang yang dingin dan formal, Mbah Kebo berdiri di hadapan hakim-hakim Persia yang mengenakan jubah hitam, sementara saksi-saksi diajukan satu persatu untuk memberikan keterangan. Salah satu saksi utama, yang identitasnya masih dirahasiakan, mengaku melihat Mbah Kebo berada di dekat lokasi kejadian, meskipun sebenarnya ia hanya melihat Mbah Kebo beberapa menit sebelumnya di tempat lain.
Mbah Kebo dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, menegaskan bahwa ia tidak pernah berada di tempat kejadian dan tidak memiliki motif untuk mencuri, namun kepercayaan terhadap bukti yang ada sulit untuk diubah. Hakim pertama, seorang pria tua dengan mata tajam, memandang Mbah Kebo dengan curiga dan menyatakan bahwa bukti yang ada cukup untuk menjatuhkan hukuman rajam, sesuai dengan hukum yang berlaku di Persia. Para hakim lainnya mendukung keputusan tersebut, meskipun ada beberapa yang terlihat ragu namun merasa terikat oleh peraturan yang harus diikuti tanpa pandang bulu. Mbah Kebo, tanpa banyak bicara, hanya berdoa dalam hati, berharap bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan keadilan dalam menghadapi ujian ini. Penonton di ruang sidang mulai berbisik, sebagian mendukung Mbah Kebo sementara sebagian lagi percaya pada tuduhan yang diajukan oleh Haji Karim. Ketegangan di udara semakin meningkat ketika hakim memberikan keputusan akhir, menetapkan bahwa Mbah Kebo harus dijatuhi hukuman rajam sebagai bentuk hukuman yang adil dan tegas. Mbah Kebo menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, meskipun hatinya sedih, tetap menjaga sikap tenang dan mengingat ajaran Islam tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dengan keputusan yang sudah diambil, persiapan untuk pelaksanaan hukuman rajam pun segera dimulai, menandai awal dari serangkaian peristiwa yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran hidup. Pada hari pelaksanaan hukuman, kerumunan besar berkumpul di alun-alun kota Persia, menyaksikan prosesi yang akan berlangsung dengan penuh kekakuan dan keheningan. Algojo pertama, seorang pria besar dan kuat dengan wajah tegas, berdiri siap dengan batu besar yang akan dilemparkan ke arah Mbah Kebo, sementara Mbah Kebo tetap tenang dan terus berdoa. Dengan suara lantang, hakim memerintahkan Algojo untuk melempar batu pertama, dan tanpa ragu, pria itu melemparkan batu tersebut dengan penuh keyakinan. Namun, ketika batu itu mendekati Mbah Kebo, tiba-tiba batu tersebut terbelah menjadi dua bagian sebelum menyentuhnya, menyebabkan keheningan di antara para penonton yang terkejut. Seorang penonton muda bertanya dengan suara gemetar, apakah ini pertanda bahwa Allah melindungi Mbah Kebo? Sementara yang lain mengangguk dengan takjub. Mbah Kebo hanya tersenyum lemah dan melanjutkan sholatnya, tidak memperlihatkan rasa sakit atau ketakutan meskipun hampir terkena batu. Algojo yang gagal melemparkan batu merasa malu dan bingung, sementara para hakim saling pandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa penonton mulai berbisik, menyebarkan rumor bahwa ini mungkin adalah mukjizat yang mengindikasikan bahwa Mbah Kebo memang tak bersalah, sementara yang lain merasa bingung dan takut. Haji Karim, yang hadir di kerumunan, merasa marah dan terhina karena usahanya untuk menjatuhkan Mbah Kebo tampaknya sia-sia, namun ia masih berusaha keras untuk menemukan cara lain. Dengan kegagalan rajam pertama, para hakim memutuskan untuk melanjutkan proses hukuman, menyiapkan batu yang lebih besar dan lebih tajam untuk mencoba sekali lagi menegakkan keadilan yang mereka anggap benar. Pada hari berikutnya, suasana di alun-alun kota Persia tetap tegang, dengan kerumunan yang lebih besar berkumpul untuk menyaksikan rajam kedua yang direncanakan lebih keras dan lebih serius. Algojo kedua, yang terlihat lebih gagah dan berpengalaman, membawa batu yang jauh lebih besar dan lebih tajam, menunjukkan tekad yang lebih kuat untuk menyelesaikan hukuman dengan tuntas. Dengan suara tegas, hakim kedua menginstruksikan Algojo untuk melempar batu tersebut ke arah Mbah Kebo, sementara penonton menahan napas menunggu hasilnya. Namun, batu kedua itu juga hancur menjadi serpihan kecil sebelum menyentuh Mbah Kebo, menyebabkan beberapa batu pecahan melayang dan secara tidak sengaja mengenai Algojo yang melemparnya. Algojo tersebut terjatuh ke tanah dengan luka-luka serius, menciptakan kegaduhan di antara penonton yang kini semakin bingung dan takut akan kejadian-kejadian aneh ini. Beberapa penonton mulai berbisik lebih keras, mengatakan bahwa mungkin ada kekuatan mistis yang melindungi Mbah Kebo, dan bahwa ini bukan sekadar kebetulan semata. Hakim-hakim yang hadir mulai saling bertukar pandang dengan ekspresi ragu, namun mereka tetap berpegang pada hukum yang harus ditegakkan tanpa memandang hal-hal gaib. Haji Karim, yang awalnya yakin akan kemenangan hukumnya, kini mulai meragukan metodenya dan mencari cara lain untuk membuktikan kesalahan Mbah Kebo.
Para tetua kota mulai mempertanyakan kelayakan hukuman rajam yang telah dijatuhkan, mengingat 2 kali upaya sebelumnya gagal dengan cara yang aneh dan tak terduga. Dengan kegagalan rajam kedua yang menyebabkan luka pada Algojo dan kerusuhan di antara penonton, para hakim memutuskan untuk meningkatkan upaya mereka dengan menggunakan batu yang lebih besar dan Algojo yang lebih kuat. Kerumunan di alun-alun semakin ramai dengan bisikan-bisikan tentang keajaiban yang terjadi pada Embah Kebo, sementara beberapa orang mulai mempercayai bahwa ada kekuatan supranatural yang melindungi pria tua tersebut. Seorang lelaki tua dengan pakaian tradisional Jawa, Pak Budi, berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara dengan suara lantang. Ini pasti ilmu rawarontek dari Jawa kuno yang diceritakan oleh para musafir, membuat Embah Kebo kebal terhadap rajam. Penonton lain mulai mengangguk setuju, dan cerita tentang ilmu mistis tersebut mulai menyebar, menciptakan ketegangan antara yang percaya dan yang skeptis. Embah Kebo, yang mendengar bisikan tersebut, tetap tenang dan melanjutkan doanya, tanpa memperhatikan komentar-komentar yang mulai mengelilinginya. Para hakim merasa tertekan oleh situasi yang semakin kacau, namun mereka tetap berusaha untuk mempertahankan otoritas dan menjalankan hukum yang berlaku tanpa menghiraukan kepercayaan lokal. Haji Karim, yang semakin frustasi dengan kegagalan hukumnya, mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mencari bukti yang lebih kuat untuk menjatuhkan Embah Kebo. Pak Budi, merasa terpanggil untuk membantu Embah Kebo, mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa ia memang tidak bersalah dan bahwa keajaiban ini adalah tanda kebenaran. Di tengah kekacauan ini, beberapa warga mulai mengusulkan agar dilakukan penyelidikan ulang terhadap kasus tersebut, namun para hakim menolak dengan tegas, menganggap mereka memiliki otoritas penuh. Suasana di alun-alun menjadi semakin panas, dengan suara-suara protes mulai terdengar, menuntut keadilan dan kebenaran yang seharusnya ditegakkan oleh hukum yang adil. Dengan tekanan yang meningkat dan keraguan yang mulai muncul di antara para hakim, Embah Kebo dan pendukungnya harus menghadapi ujian yang lebih besar dari sebelumnya, mencari jalan keluar dari konflik yang penuh dengan intrik dan keajaiban. Meski rajam pertama dan kedua gagal, para hakim tetap teguh pada keputusan mereka, memutuskan untuk meningkatkan intensitas hukuman dengan menggunakan batu yang jauh lebih besar dan Algojo yang lebih bertenaga. Pada hari yang ditentukan untuk rajam ketiga, kerumunan di alun-alun Persia tampak lebih besar dan lebih penuh kemarahan, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kegagalan rajam sebelumnya. Algojo ketiga, seorang pria bertubuh besar dengan otot yang menonjol, membawa batu raksasa yang terlihat berat dan menakutkan, menandakan tekadnya untuk menyelesaikan hukuman ini dengan tuntas. Dengan suara keras, hakim ketiga memerintahkan Algojo untuk melempar batu tersebut ke arah Embah Kebo, sementara penonton menatap dengan napas tertahan, berharap bahwa hukuman kali ini akan berhasil. Algojo tersebut melemparkan batu dengan segenap tenaga, namun sekali lagi, keajaiban terjadi ketika batu itu hancur menjadi pecahan kecil yang melayang ke udara sebelum mencapai Embah Kebo. Percikan batu tersebut mengenai beberapa penonton yang berdiri terlalu dekat, menyebabkan luka-luka ringan namun serius, menciptakan kehebohan di tengah kerumunan yang marah. Salah satu penonton yang terluka, seorang ibu muda bernama Fatimah, berteriak, "Ini bukan keadilan. Para hakim harus menggelar pengadilan ulang." Sementara orang lain ikut memujakannya dengan suara keras. Kerusuhan mulai pecah di alun-alun, dengan penonton yang marah menuntut agar para hakim bertanggung jawab atas kejadian yang telah menyebabkan luka dan kekacauan ini. Para hakim, yang kini mulai merasa terpojok dan takut akan azab Allah yang mungkin menimpa mereka, mencoba untuk menenangkan kerumunan dengan janji akan mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Namun, kerumunan yang marah tidak mau mendengarkan, dan mereka mendesak agar pengadilan ulang segera digelar, sementara para hakim mulai merasakan tekanan besar dari situasi yang semakin tak terkendali ini. Setelah kejadian rajam ketiga yang menyebabkan luka pada penonton, kerumunan di alun-alun Persia berubah menjadi massa yang marah dan penuh emosi, menuntut keadilan yang mereka anggap telah diabaikan oleh para hakim. Fatimah, yang terluka oleh percikan batu, berdiri di tengah kerumunan sambil menunjuk ke arah para hakim dan berkata dengan suara gemetar,
kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pengadilan ulang harus segera dilakukan. Orang-orang mulai menyuarakan protes mereka dengan lebih keras, menyerukan agar para hakim mengakui kesalahan mereka dan membuka kembali kasus Embah Kebo untuk memastikan kebenaran terungkap. Para hakim yang hadir di ruang sidang merasa tertekan dan takut akan konsekuensi dari tindakan mereka, namun mereka tetap menolak permintaan pengadilan ulang, mengklaim bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur. Ketegangan antara kerumunan dan para hakim semakin meningkat, dengan beberapa penonton mulai merusak properti di sekitar alun-alun sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap tidak adil. Haji Karim, yang awalnya mendukung hukuman rajam, kini merasa khawatir akan reputasinya di mata masyarakat karena kegagalan hukuman yang dijatuhkan kepada Embah Kebo. Pak Budi, yang menjadi pendukung utama Embah Kebo di kalangan penonton, mencoba untuk menenangkan massa sambil terus berdoa agar kebenaran segera terungkap dan Embah Kebo dibebaskan. Para hakim yang merasa tidak berdaya menghadapi kerumunan yang semakin besar dan marah mulai mencari cara untuk menyelesaikan situasi tanpa mengorbankan otoritas mereka. Di tengah kekacauan, seorang ulama setempat muncul dan mulai memberikan ceramah tentang keadilan dan pentingnya berpijak pada prinsip Islam yang sebenarnya, berusaha untuk meredakan amarah penonton. Namun, suara ulama tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusuhan, dan kerumunan terus mendesak agar pengadilan ulang segera digelar, menuntut keadilan yang sejati bagi Embah Kebo. Di balik kerumunan yang kacau, seorang saksi baru bernama Amir muncul ke depan, menyatakan bahwa ia melihat seorang pedagang lain, Haji Abdullah, meletakkan kain bukti di dekat lokasi kejadian, mengungkap potensi kecurangan dalam kasus tersebut. Amir, yang dikenal sebagai pria jujur dan dapat dipercaya di komunitas tersebut, memberikan keterangan yang mengejutkan para hakim dan penonton, menyarankan bahwa Embah Kebo mungkin memang tidak bersalah. Para hakim yang mendengar pernyataan Amir mulai saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut dan cemas, menyadari bahwa ada kemungkinan besar mereka telah salah menilai kasus ini sejak awal. Haji Karim, yang mengetahui keterlibatan Haji Abdullah dalam kasus tersebut, merasa terancam dan mulai mencari cara untuk membungkam saksi baru tersebut agar tuduhan terhadap Embah Kebo tetap kuat. Pak Budi, yang mendukung Embah Kebo, segera berbicara dengan Amir dan memintanya untuk memberikan semua informasi yang ia miliki agar kebenaran dapat segera terungkap di pengadilan. Amir, meskipun merasa takut akan balasan dari Haji Abdullah, tetap teguh pada niatnya untuk membantu Embah Kebo dan menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Para hakim yang kini mulai mempertimbangkan ulang keputusan mereka menghadapi tekanan baru dari bukti yang diajukan oleh Amir, menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan besar. Sementara itu, Haji Abdullah mulai merasa cemas dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa saksi seperti Amir tidak dapat membongkar intriknya di balik layar. Dengan adanya saksi baru yang memberikan bukti penting, situasi di pengadilan menjadi semakin kompleks, dengan para hakim yang mulai meragukan integritas proses hukum yang telah berlangsung. Embah Kebo dan pendukungnya melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk membebaskan diri dari tuduhan yang salah, sambil terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keadilan yang hakiki terwujud. Setelah kegagalan rajam ketiga dan munculnya saksi baru yang menyatakan adanya kecurangan dalam kasus, para hakim memutuskan untuk memindahkan Embah Kebo ke penjara sementara guna menenangkan kerumunan yang semakin marah dan tidak sabar. Di penjara, Embah Kebo ditempatkan di sebuah sel kecil yang gelap, namun ia tetap tenang dan terus berdoa, memohon agar Allah membantunya melewati masa sulit ini dan membawa keadilan. Pak Budi dan beberapa pendukung setia Embah Kebo datang mengunjunginya, membawa makanan dan air sambil menguatkan hati Embah Kebo dengan kata-kata penuh harapan dan doa bersama. Malam hari di penjara terasa sunyi dan penuh ketegangan, namun Embah Kebo tetap teguh pada keyakinannya, membaca Al-Quran dan merenungkan takdirnya yang sedang diuji. Di luar, kerumunan yang marah tetap menuntut pengadilan ulang, dengan suara-suara protes yang semakin keras dan seruan agar keadilan segera ditegakkan untuk Embah Kebo.
Para hakim yang berada di ruang sidang mulai merasakan tekanan besar dari kerumunan yang semakin tidak tenang, menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Haji Karim, yang merasa kecurigaan terhadap kasus Embah Kebo semakin kuat, mulai mencari cara untuk memperkuat posisinya dan memastikan bahwa pengadilan ulang tetap tidak terjadi. Amir, saksi baru yang memberikan bukti penting, tetap berada di pihak Embah Kebo, meskipun ia tahu bahwa tindakannya bisa membahayakan dirinya sendiri karena keterlibatan Haji Abdullah. Di penjara, Embah Kebo tetap dikelilingi oleh ketenangan dan keimanan, membiarkan doa dan keyakinannya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Dengan keadaan yang semakin genting, Embah Kebo dan para pendukungnya bersiap untuk langkah selanjutnya, berharap bahwa keadilan dan kebenaran akan segera terungkap demi membebaskannya dari tuduhan yang tidak benar. Keesokan harinya, suasana di kota Persia semakin tegang dengan kerumunan yang semakin besar menuntut pengadilan ulang untuk Embah Kebo, sementara para hakim merasa tekanan meningkat secara signifikan. Namun, kejadian yang tak terduga terjadi ketika hakim yang pertama kali menjatuhkan hukuman rajam terhadap Embah Kebo ditemukan tewas secara misterius dengan tanda hitam di wajahnya, menciptakan keguncangan di antara masyarakat. Warga mulai berbisik bahwa kematian hakim tersebut adalah azab dari Allah atas keputusan yang tidak adil dan keras hati terhadap seorang yang tidak bersalah, semakin memperkuat keyakinan bahwa Embah Kebo dilindungi oleh kekuatan ilahi. Para hakim lainnya menjadi panik dan mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang melampaui otoritas mereka yang mungkin mengatur nasib Embah Kebo, menambah rasa takut dan kebingungan di antara mereka. Haji Karim, yang menyaksikan kematian hakim pertama, merasa semakin terancam dan mulai mempertanyakan kembali metode hukumnya yang awalnya tegas dan tanpa kompromi. Pak Budi dan para pendukung Embah Kebo melihat kematian hakim tersebut sebagai bukti nyata bahwa mereka berada di pihak yang benar, memperkuat tekad mereka untuk terus memperjuangkan keadilan. Di penjara, Embah Kebo mendengar kabar tersebut dan merasa lega, percaya bahwa Allah telah menolongnya melalui tanda-tanda yang jelas dan tidak bisa diabaikan. Para hakim yang tersisa mulai saling berdiskusi dengan cemas, mencoba mencari penjelasan rasional atas kematian misterius tersebut, namun tanpa hasil yang memuaskan. Suasana di pengadilan semakin berubah menjadi penuh ketidakpastian, dengan rasa takut bahwa nasib Embah Kebo semakin tidak bisa dihindari oleh kuasa supranatural yang menimpanya. Dengan semakin banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Embah Kebo tidak bersalah, para hakim mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka harus membuka kembali kasus tersebut untuk memastikan keadilan yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kematian hakim pertama, hakim kedua yang juga mendukung hukuman rajam untuk Embah Kebo mengalami kejadian aneh ketika petir menyambar secara tiba-tiba di kebunnya saat ia sedang beristirahat, menyebabkan kehancuran besar dan kerusakan yang meluas. Kehebohan yang ditimbulkan oleh petir misterius tersebut membuat warga semakin yakin bahwa ada kekuatan ilahi yang menentang hukuman rajam terhadap Embah Kebo, memperkuat keyakinan mereka bahwa pria tua tersebut dilindungi oleh Allah. Para hakim yang tersisa merasa semakin terancam dan mulai mempertanyakan kembali keputusan mereka, menyadari bahwa mereka mungkin telah salah menilai kebenaran dan keadilan dalam kasus ini. Haji Karim, yang kini merasa posisinya semakin rapuh, mulai mencari cara untuk menjaga reputasinya di mata masyarakat dan memastikan bahwa hukuman rajam tetap dilaksanakan meskipun dengan tantangan yang ada. Pak Budi dan para pendukung Embah Kebo melihat kejadian petir tersebut sebagai bukti tambahan bahwa Embah Kebo memang tidak bersalah dan bahwa Allah melindunginya dari kezoliman. Di ruang sidang, para hakim yang selamat mulai berdiskusi dengan hati-hati, mencoba menemukan solusi untuk mengatasi tekanan dari kerumunan yang semakin besar dan marah. Amir, saksi baru yang memberikan bukti penting, merasa lega melihat bahwa keadilan mungkin akan ditegakkan, namun ia tetap waspada terhadap potensi ancaman dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan keputusan awal. Dengan semakin banyaknya kejadian aneh yang terjadi, para hakim mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kekuatan supranatural yang melindungi Embah Kebo, meskipun mereka masih ragu untuk mengakui hal tersebut secara terbuka.
Kerumunan yang semakin tidak sabar mulai menuntut agar pengadilan ulang segera digelar, sementara para hakim yang masih percaya pada hukum yang mereka pegang mulai mencari jalan untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil. Dengan bukti dan tanda-tanda yang semakin menumpuk bahwa Mbah Kebo memang tidak bersalah, situasi di Persia mencapai titik kritis di mana keadilan dan keimanan diuji secara nyata, menanti langkah selanjutnya yang akan menentukan nasib Mbah Kebo. Di tengah kegaduhan yang terus meningkat, seorang musafir dari Asia bernama Sheikh Ali muncul di pengadilan, memberikan kesaksian bahwa ia melihat Haji Abdullah, pedagang yang sebenarnya bersalah, mencuri harta Haji Karim dan menempatkan kain bukti untuk menjerat Mbah Kebo. Sheikh Ali, yang dikenal sebagai ulama yang bijaksana dan dihormati, memberikan rincian yang jelas dan meyakinkan tentang kejadian tersebut, membuktikan bahwa Mbah Kebo tidak bersalah dan bahwa Haji Abdullah adalah dalang di balik tuduhan palsu tersebut. Para hakim yang mendengar kesaksian Sheikh Ali mulai merasa tercerahkan dan menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam intrik dan kebohongan yang dirancang untuk menjatuhkan Mbah Kebo. Haji Karim, yang mengetahui bahwa bukti sebenarnya telah terungkap, merasa putus asa dan mulai mencari cara untuk menutup mulut Sheikh Ali agar tidak ada lagi yang tahu tentang kebenaran kasus ini. Pak Budi dan para pendukung Mbah Kebo merasa lega dan senang dengan kehadiran Sheikh Ali, melihatnya sebagai pahlawan yang menyelamatkan Mbah Kebo dari hukuman yang tidak adil. Para hakim, yang kini dihadapkan pada bukti kuat bahwa mereka telah membuat kesalahan besar, mulai mengakui bahwa keputusan mereka sebelumnya tidak berdasarkan keadilan yang sebenarnya. Sheikh Ali, dengan penuh kebijaksanaan, mengingatkan para hakim bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kebenaran, dan bahwa tidak ada tempat untuk prasangka atau tuduhan palsu dalam sistem hukum yang sejati. Para hakim merasa malu dan menyesal atas keputusan mereka sebelumnya, mulai mempertimbangkan untuk membuka kembali kasus ini dan mendengarkan bukti-bukti baru yang telah diajukan oleh Sheikh Ali. Kerumunan yang masih marah dan penuh harapan menyaksikan perubahan ini dengan antusiasme, melihatnya sebagai tanda bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan dan Mbah Kebo akan dibebaskan. Dengan bukti yang kuat dan kesaksian yang tak terbantahkan, para hakim memutuskan untuk mengakui kesalahan mereka dan membuka kembali pengadilan ulang, memberikan harapan baru bagi Mbah Kebo dan pendukungnya untuk meraih keadilan yang sejati. Pengadilan ulang digelar dengan suasana yang jauh lebih tenang dan penuh harapan, dengan para hakim yang lebih terbuka dan siap mendengarkan bukti-bukti baru yang telah diajukan oleh Sheikh Ali dan Amir. Mbah Kebo, yang kini berada di penjara sementara, merasa lega dan bersyukur atas kesempatan kedua ini, tetap menjaga sikap rendah hati dan terus berdoa agar Allah memberinya kekuatan dan keberkahan. Sheikh Ali dan Amir memberikan keterangan mereka sekali lagi di pengadilan, menjelaskan secara rinci bagaimana Haji Abdullah telah memanipulasi bukti untuk menjatuhkan Mbah Kebo ke dalam jeratan hukum yang tidak adil. Para hakim, yang semakin menyadari kesalahan mereka sebelumnya, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh para saksi, menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Pak Budi, yang hadir bersama para pendukung Mbah Kebo, menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya keadilan dan keimanan, serta bagaimana Mbah Kebo telah menunjukkan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan ini. Haji Abdullah, yang kini tidak memiliki alibi yang kuat, mulai merasa panik dan mencoba membantah kesaksian para saksi dengan argumen yang semakin lemah dan tidak konsisten. Para hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang ada, akhirnya menyimpulkan bahwa Mbah Kebo memang tidak bersalah dan bahwa hukuman rajam yang dijatuhkan sebelumnya adalah keputusan yang salah dan tidak adil. Dengan pengumuman tersebut, kerumunan di alun-alun merayakan kemenangan keadilan, menyambut Mbah Kebo dengan tepuk tangan dan sorakan kegembiraan yang menggema di seluruh kota Persia. Mbah Kebo, dengan mata yang berkaca-kaca, menerima kebebasannya dengan penuh rasa syukur dan terus berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk kembali ke tanah air dengan selamat. Para hakim yang tersisa, yang telah menyaksikan keadilan akhirnya ditegakkan, merasa malu dan menyesali keputusan mereka sebelumnya, menyadari bahwa mereka telah hampir mengabaikan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kebenaran.
Setelah menjalani persidangan ulang yang panjang dan penuh tekanan, Mbah Kebo dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan yang sebelumnya menjatuhkan beban berat kepadanya, disambut dengan sorak-sorai dan pelukan hangat dari para pendukungnya. Meskipun telah bebas, Mbah Kebo tetap dengan rendah hati meminta agar hukum Allah ditegakkan dengan adil, bukan berdasarkan prasangka atau manipulasi, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam sistem hukum. Para hakim yang tersisa merasa sangat bersalah atas keputusan mereka yang salah, meminta maaf secara terbuka kepada Mbah Kebo dan keluarganya, serta kepada seluruh masyarakat atas ketidakadilan yang telah terjadi. Haji Karim, yang sebelumnya keras kepala mendukung hukuman rajam, kini merasa malu dan menyesali tindakannya, berjanji untuk memperbaiki reputasinya dan belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Pak Budi dan para pendukung Mbah Kebo melihat ini sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya keimanan, ketabahan, dan keadilan, sambil terus mendoakan agar Allah selalu melindungi mereka dari segala kedzoliman. Mbah Kebo, dengan hati yang penuh syukur, memutuskan untuk kembali ke tanah airnya dengan membawa pelajaran hidup yang sangat besar, bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Di Bandara Persia, Mbah Kebo dimeriahkan oleh kerumunan yang berkumpul untuk menyambutnya, memberikan bunga dan ucapan selamat atas kebebasannya yang akhirnya dinanti-nanti. Saat boarding, Mbah Kebo mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukungnya, memastikan bahwa mereka tetap kuat dan terus memperjuangkan keadilan serta kebenaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam perjalanan pulang, Mbah Kebo terus merenungkan semua peristiwa yang telah terjadi, merasa bahwa setiap ujian dan cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Akhirnya, Mbah Kebo tiba di desa kecil Jawa, disambut dengan hangat oleh keluarganya yang telah lama khawatir akan nasibnya, merasa lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat dan membawa pulang cerita tentang keajaiban dan keadilan yang telah dialaminya. Sesampainya di desa, Mbah Kebo berkumpul dengan keluarganya di bawah pohon besar di halaman rumah, menceritakan semua pengalaman dan keajaiban yang terjadi selama di Persia, termasuk kegagalan rajam pertama, kedua, dan ketiga yang menandai perlindungan Allah terhadap dirinya. Pak Budi, yang mendengarkan cerita Mbah Kebo dengan penuh perhatian, mengangkat topik tentang ilmu rawa rontek yang diceritakan oleh para musafir, menanyakan apakah benar Mbah Kebo menggunakan ilmu tersebut untuk melindungi dirinya dari rajam. Mbah Kebo tersenyum dan menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kuasa Allah yang melindungi dirinya dan bahwa tidak ada hubungan dengan ilmu mistis apapun, menegaskan pentingnya keimanan dan ketakwaan. Seorang tetua desa, Ustadz Hasan, yang mendengar percakapan tersebut, memberikan ceramah tentang kepercayaan terhadap ilmu gaib dan mengingatkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, menolak segala bentuk praktik sihir atau ilmu terlarang. Penduduk desa mulai berkumpul di sekitar Mbah Kebo dan Ustadz Hasan, mendengarkan dengan seksama cerita dan pelajaran yang disampaikan, menyadari bahwa keajaiban yang terjadi adalah bukti nyata dari kuasa Allah yang tak terbatas. Mbah Kebo, dengan rendah hati, menegaskan kembali bahwa segala keajaiban yang dialaminya adalah hasil dari ketekunan dalam beribadah dan memegang teguh ajaran Islam, bukan karena penggunaan ilmu terlarang. Para ulama di desa tersebut merenungkan kisah Mbah Kebo sebagai contoh nyata dari bagaimana keimanan dan keadilan Allah bekerja dalam kehidupan manusia, mengajarkan bahwa ketabahan dan kejujuran selalu membawa hasil yang baik. Beberapa warga desa mulai menyadari bahwa mereka terlalu mudah percaya pada cerita mistis dan mulai lebih fokus pada peningkatan keimanan dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, mengambil pelajaran dari pengalaman Mbah Kebo. Mbah Kebo merasa bahagia melihat perubahan positif di desa, mengetahui bahwa kisahnya telah memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi banyak orang, memperkuat keyakinan bahwa keimanan dan kebenaran akan selalu menang. Dengan segala kerendahan hatinya, Mbah Kebo melanjutkan hidupnya sebagai petani yang taat beribadah, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan terus menjadi contoh teladan bagi generasi berikutnya dalam menjalani kehidupan yang penuh keimanan dan keadilan.
Para hakim yang tersisa di Persia, setelah menyaksikan serangkaian kejadian aneh dan mempertimbangkan bukti baru yang diajukan oleh Sheikh Ali, merasa sangat bersalah dan menyesali keputusan mereka sebelumnya yang hampir mengakibatkan hukuman rajam terhadap Mbah Kebo. Hakim ketiga, yang kini menjadi satu-satunya yang masih bertugas, merasa tertekan dan takut akan balasan Allah atas ketidakadilan yang telah ia lakukan, menyadari bahwa hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Dalam keadaan penuh penyesalan, hakim ketiga memutuskan untuk meminta ampun kepada Allah dan menyerahkan diri untuk dihukum atas tindakannya yang tidak adil, sebagai bentuk penebusan dosa dan pengakuan atas kesalahan yang telah dibuat. Berbekal keyakinan dan rasa tanggung jawab, hakim ketiga mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya, mengakui bahwa ia telah gagal menjalankan tugasnya dengan benar dan adil. Pengumuman ini mengejutkan seluruh masyarakat Persia yang melihat langkah ini sebagai tanda bahwa keadilan akhirnya mulai ditegakkan dan bahwa kebenaran telah menang dalam kasus Mbah Kebo. Hakim ketiga kemudian menyerahkan dirinya kepada otoritas setempat, siap menerima hukuman atas kejahatannya, sambil berdoa agar Allah mengampuni kesalahannya dan memberinya tempat di surga. Warga Persia yang mendengar pengakuan dan penyesalan hakim ketiga merasa lega dan bersyukur atas perubahan positif ini, melihatnya sebagai langkah penting menuju pembenahan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Haji Karim, yang sebelumnya menentang pengakuan hakim, kini merasa malu dan menyesali tindakannya, menyadari bahwa ia telah hampir menghakimi seseorang yang tidak bersalah karena kepentingan pribadi. Pak Budi dan pendukung Mbah Kebo melihat perubahan ini sebagai bukti bahwa keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun dengan biaya pribadi yang besar bagi para hakim yang tersisa. Dengan langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh hakim ketiga, sistem hukum di Persia mulai berubah menjadi lebih adil dan bijaksana, memastikan bahwa kasus-kasus serupa di masa depan akan diperlakukan dengan lebih hati-hati dan berdasarkan bukti yang sahih. Setelah pembebasannya, Mbah Kebo memutuskan untuk segera kembali ke tanah airnya, membawa serta pelajaran berharga tentang keimanan, ketabahan, dan keadilan yang telah ia alami selama di Persia. Dalam perjalanan pulang, Mbah Kebo terus berdoa dan merenungkan semua peristiwa yang telah terjadi, merasa bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Di bandara Persia, kerumunan yang sebelumnya mendukung Mbah Kebo kembali muncul untuk menyambutnya, memberikan ucapan selamat dan harapan agar Mbah Kebo dapat menjalani hidupnya dengan lebih bahagia dan tenang di tanah air. Mbah Kebo mengucapkan selamat tinggal kepada Sheikh Ali dan Amir, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesaksian mereka yang telah membebaskannya dari hukuman yang tidak adil, serta mendoakan agar mereka selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Sesampainya di Indonesia, Mbah Kebo disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan, merasa lega akhirnya bisa kembali ke rumah setelah melalui perjalanan yang penuh liku dan tantangan. Di desa kecil tempat ia tinggal, berita tentang kembalinya Mbah Kebo menyebar dengan cepat, dan warga desa berkumpul untuk menyambutnya dengan pesta kecil sebagai tanda rasa syukur dan kebahagiaan atas kembalinya salah satu warga mereka yang dihormati. Mbah Kebo, dengan rendah hati, menceritakan pengalamannya di Persia kepada keluarganya dan tetangga, berbagi pelajaran tentang pentingnya keimanan, kejujuran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Para tetua desa yang mendengar cerita Mbah Kebo melihatnya sebagai contoh nyata dari bagaimana keimanan dan keadilan Allah bekerja dalam kehidupan manusia, mengajarkan kepada warga bahwa hanya Allah yang berhak menentukan nasib seseorang. Mbah Kebo, yang kini kembali ke rutinitas pertaniannya, tetap menjaga keimanan dan terus beribadah dengan penuh rasa syukur, menjadi panutan bagi anak-anak muda di desanya tentang pentingnya integritas dan ketekunan. Dengan hati yang penuh syukur dan damai, Mbah Kebo melanjutkan hidupnya di tanah air, membawa serta kisah tentang keajaiban dan keadilan yang telah mengubah hidupnya, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuasaan Allah dan pentingnya keimanan yang teguh. Para ulama di Jawa yang mendengar kisah Mbah Kebo mulai mengadakan pertemuan untuk merenungkan dan menganalisis keajaiban yang telah terjadi, menyadari bahwa ini adalah contoh nyata dari kuasa Allah atas ketidakadilan yang hampir terjadi.
Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Hasan menyampaikan bahwa kisah Mbah Kebo menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang taat dan selalu melindungi mereka dari segala kedzoliman, menguatkan keyakinan para ulama akan pentingnya keimanan dan ketakwaan. Para ulama kemudian memutuskan untuk menuliskan kisah Mbah Kebo dalam buku-buku mereka, menjadikannya sebagai materi pengajaran untuk menginspirasi generasi muda tentang pentingnya kejujuran, keimanan, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Mbah Kebo, yang kini menjadi sosok legendaris di desanya, sering diundang untuk berbicara di acara-acara keagamaan dan sosial, berbagi pengalamannya dan mengajarkan pelajaran yang telah ia pelajari selama perjalanannya yang penuh liku. Anak-anak muda di desa tersebut mulai menaruh perhatian lebih pada ajaran agama dan moral, terinspirasi oleh cerita Mbah Kebo yang menunjukkan bahwa keimanan dan kejujuran selalu membawa hasil yang baik, meski menghadapi tantangan yang berat. Para ulama juga menekankan bahwa keajaiban yang terjadi pada Mbah Kebo bukanlah hasil dari ilmu terlarang atau sihir, melainkan bukti nyata dari kuasa dan kasih sayang Allah yang tak terbatas, memperkuat pemahaman yang benar tentang keimanan dalam diri masyarakat. Kisah Mbah Kebo menjadi bahan kajian dalam berbagai majelis ilmu, dengan para ulama membahas setiap aspek dari cerita tersebut untuk menggali hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Penduduk desa, yang dulunya hanya mengenal Mbah Kebo sebagai petani yang taat beribadah, kini melihatnya sebagai pahlawan dan contoh teladan yang harus diikuti, memperkuat ikatan komunitas dan rasa saling mendukung di antara mereka. Mbah Kebo, yang merasa bangga dengan perubahan positif di desanya, terus berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keberkahan kepada semua orang yang mendengarkan dan mengambil pelajaran dari kisahnya. Dengan segala pengaruh dan inspirasi yang telah ia berikan, Mbah Kebo menjadi simbol keadilan, keimanan, dan ketabahan, memastikan bahwa mukjizat yang terjadi di Persia akan terus dikenang dan dijadikan contoh bagi generasi yang akan datang. Kisah Mbah Kebo, yang telah menyebar luas dari desa kecil Jawa hingga ke negeri asing Persia, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya keimanan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Para orang tua di desa tersebut sering menceritakan kisah Mbah Kebo kepada anak-anak mereka, menekankan bagaimana kejujuran dan ketabahan dapat mengatasi segala rintangan dan kedzoliman. Anak-anak muda yang tumbuh mendengar cerita tersebut merasa terinspirasi untuk mengikuti jejak Mbah Kebo, menjaga integritas dan terus memperkuat keimanan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Ustadz Hasan dan para ulama lainnya terus menggunakan kisah Mbah Kebo sebagai materi pengajaran dalam majelis ilmu, memastikan bahwa pelajaran dari pengalaman Mbah Kebo tetap hidup dan relevan dalam konteks modern. Mbah Kebo, dengan segala kerendahan hatinya, melanjutkan hidupnya sebagai petani yang taat beribadah, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan terus menjadi contoh teladan bagi komunitasnya. Di setiap kesempatan, Mbah Kebo berbagi kisahnya dengan penuh kesederhanaan dan kebijaksanaan, menekankan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan bahwa ketabahan dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk meraih keberkahan. Para tetua desa melihat Mbah Kebo sebagai simbol keberanian dan keimanan, menghormatinya sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan positif dan memperkuat ikatan komunitas melalui cerita-cerita yang menginspirasi. Generasi muda yang tumbuh dengan mendengar kisah Mbah Kebo merasa lebih percaya diri dan bersemangat dalam menjalani kehidupan mereka, mengetahui bahwa dengan keimanan dan ketekunan, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Mbah Kebo, yang kini dihormati dan dicintai oleh semua orang di desanya, merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya yang dipenuhi oleh keimanan, keadilan, dan cinta kasih dari komunitasnya. Dengan segala pelajaran dan hikmah yang telah ia bagikan, Mbah Kebo memastikan bahwa pesannya tentang keimanan, keadilan, dan ketabahan akan terus hidup dan menjadi inspirasi abadi bagi semua orang yang mendengarnya, mewariskan warisan spiritual yang tak ternilai bagi generasi mendatang.